Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wani Marselawati, absen 31 dari kelas 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Pertama-tama yaitu kita memasuki pada pengertian sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Jadi, sistem komputer adalah gabungan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna atau brainware yang saling berhubungan untuk menjalankan tugas dan menghasilkan output. 3 komponen utama, yaitu 1 ada hardware atau perangkat keras, 2 software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. 1. Hardware atau perangkat fisik komputer. A. Ada input device, yaitu gunanya untuk memasukkan data. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. B. Ada proses device atau pemroses. Bagian ini yang mengolah data. Komponen pentingnya ada seperti CPU atau Central Processing Unit, ALU, Arithmetic Logic Unit untuk menghitung dan operasi logika. CU atau Control Unit mengatur jalannya komputer, register untuk penyimpanan kecil berkecepatan tinggi, CPU untuk pemroses grafis. C. Ada output device, yaitu menghasilkan keluaran, contohnya ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. D. Ada storage ya atau penyimpanan. Primary storage, RAM, ROM. Secondary storage, HDD, SSD, flash disk, dan memory card. 2. Ada software, yaitu program yang berjalan pada komputer. A. Ada sistem operasi atau OS, mengatur seluruh aktivitas komputer. Contohnya ada Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Fungsi OS adalah mengelola memori, mengelola file, mengatur input atau output, dan menyediakan antar muka bagi pengguna. B. Application software, program siap pakai, contohnya ada Microsoft Office, Chrome, WhatsApp, dan Photoshop. C. Utility software, yaitu pemeliharaan komputer, contohnya ada antivirus, cleaner, compressor atau WinRes atau zip. D. Ada programming software, yaitu untuk membuat aplikasi, contohnya ada Python, C++, Java, dan Visual Studio Code. 3. Ada brainware, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software dalam sistem komputer. Dengan kata lain, brainware adalah pengguna atau operator dari sistem komputer. Jenis brainware. 1. Ada operator, yaitu yang menjalankan komputer. 2. Programmer yang membuat aplikasi. 3. Administration untuk mengatur jaringan dan sistem. 4. Teknis, yaitu untuk memperbaiki perangkat keras. Yang keempat adalah cara kerja sistem komputer. Sistem komputer bekerja dengan menerima input, memprosesnya, menyimpan data, dan menghasilkan output melalui kerjasama antar perangkat keras dan perangkat lunak. Alur kerja. 1. Input diterima, pengguna memberikan perintah atau data melalui perangkat input. 2. Data diproses, CPU mengambil data dari RAM dan menjalankan instruksi sesuai program. 3. Data disimpan. Hasil proses yang
bisa disimpan sementara di RAM atau permanen di storage. 4. Output dihasilkan. Hasil akhir ditampilkan ke pengguna melalui perangkat output. 5. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk saling bertukar data dan informasi. Jenis-jenis jaringan ada berikut. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Biasanya itu bisa di satu ruangan gitu. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Biasanya yang dalam satu kota gitu. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Ini bisa antar negara. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network. Ini biasanya antar individu. Lalu yang kelima ada CAN, yaitu Campus Area Network. Biasanya ini ada di kampus-kampus gitu. Yang keenam ada VPN, yaitu Virtual Private Network. Ini adalah jaringan pribadi melalui internet. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada kemampuan sistem komputer. Sistem keamanan komputer adalah serangkaian teknologi, kebijakan, dan prosedur yang dirancangkan untuk melindungi sistem komputer jaringan dan data dari akses tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Jenis-jenis keamanan meliputi 1. Keamanan fisik untuk melindungi perangkat keras, 2. Keamanan jaringan untuk mencegah akses ilegal, 3. Keamanan aplikasi untuk mengamankan software, 4. Keamanan data untuk menjaga informasi tetap aman. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.